Aku selalu merasa gelisah saat malam tiba. Setiap sudut kamarku seakan menyimpan rahasia kelam, dan sosok bayangan besar itu muncul lagi, menggantung di sudut dengan tenangnya. Rasanya seperti menunggu badai di tengah laut yang tenang, gelap dan mencekam. Suara derik jangkrik di luar hanya menambah kesunyian yang menggigit. Sial, gumamku, memejamkan mata. Berharap saat aku membukanya, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi harapanku sirna saat suara samar itu mulai menggema dalam pikiranku, memanggil namaku dengan nada lembut, namun menakutkan. "Kenapa sih kamu terus teriak?" sahut Tika, sahabatku yang terpaksa menginap di sini. Ia duduk di tepi tempat tidurku dengan wajah cemas, berusaha menenangkan. "Kamu harusnya tidur, bukan malah meracau." Aku mengangkat bahu berusaha terlihat santai, meski hatiku berdegup kencang. "Nggak bisa, Tik. Bayangan itu, aku merasa ada yang aneh." Suaraku mulai bergetar, tidak bisa menyembunyikan kepanikan yang terus menjalar. Tika mengerutkan dahi, mengamati wajahku seakan mencari kebenaran. "Apa yang kamu lihat? Bayangan itu lagi?" "Iya," jawabku pelan, merasakan keringat dingin mengalir di dahiku. "Tapi kadang aku juga melihat sosok yang menyeramkan, seperti ada yang mengawasi." Dia mengerutkan kening, memandangku dengan penuh perhatian. "Aduh, jangan bilang kamu mulai gila ya." Dia menggoda sambil tertawa, tetapi matanya tampak khawatir, dan tawanya tidak mencapai matanya. Aku merasakan keraguan dalam tawa Tika. "Aku butuh Doni, Tik. Kenapa rasanya setiap kali aku memanggil namanya, hatiku jadi lebih tenang?" Suaraku semakin lembut, dan aku merasa ada sesuatu yang mengikatku pada kenangan itu tentang Doni. "Kamu dan Doni udah putus kan? Jangan sampai kamu jadi terobsesi," kata Tika. Nada suaranya mulai serius. Dia tahu betapa aku menyayangkan keputusan itu, meskipun tampak kuat. "Tapi aku tak bisa menghilangkan perasaan itu, Tik. Sejak menolak cinta Doni, semua jadi kacau. Setiap kali aku berusaha melupakan, bayangan itu muncul lagi. Dan yang lebih buruk, sekarang aku tidak bisa pergi kuliah. Keterasingan ini membuatku semakin terjebak dalam pikiranku sendiri. Bayangan itu terus mengikuti-ku, Tik, seolah mengingatkanku pada kesalahan yang kulakukan. Setiap detik terasa seperti siksaan. Dan kenapa aku merasa seolah ada yang mengawasi dari balik bayangan itu?" tanyaku, suaraku bergetar. Tika meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Dinda, mungkin kamu perlu berbicara dengan seseorang. Ini tidak sehat untukmu." "Aku tahu, tapi siapa yang akan mengerti, Tik?" jawabku, meratapi keadaan. "Semua ini bermula setelah aku menolak Doni. Apakah aku yang salah?" "Enggak, Dinda. Kamu itu berhak memilih, tapi mungkin kamu perlu menenangkan dirimu. Bagaimana kalau kita pergi ke psikiater?" Tika menawarkan, berharap bisa membantuku menemukan jalan keluar. Malam semakin larut, dan bayangan itu semakin jelas, seolah ia bisa mendengar percakapan kami, seakan mengintip dari sudut kegelapan. Suara samar itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. "Kau tidak akan bisa melarikan diri, Dinda." Tika, kamu mendengarnya kan?" teriakku membuat Tika melotot. Jangan berlebihan, Dinda. Mungkin ini semua hanya imajinasimu. Cobalah berfokus pada hal lain." Tika berusaha menenangkan, meski jelas terlihat bahwa dia sendiri merasa tidak nyaman. Aku berusaha menutup telinga, tetapi suara itu semakin kuat. "Aku butuh Doni. Kenapa aku merasa terikat padanya?" pikirku. Satu pertanyaan menghantuiku. Apakah rasa ini hanya rasa bersalah karena menolak cinta yang tulus? Setiap malam aku berusaha memejamkan mata, berharap bisa tidur nyenyak. Namun setiap kali aku terpejam, bayangan hitam itu kembali menghampiri. Tidak ada pelarian, seakan dia menanti saat aku lengah. Aku bisa merasakannya, pikirku. Sebuah rasa takut yang terus menyelimut.
Dinda, coba dong pikirin hal-hal positif, kayak kenangan indah tentang masa-masa kita di kampus, saat kita tertawa bersama. Usahanya, tapi kenangan itu terasa samar, ditelan bayangan yang menghantuiku. Aku merasa seperti orang gila, Tik. Rasa bersalah dan penyesalan ini menakutkanku. Aku mengakui, suaraku patah-patah. Dan bayangan ini, itu seperti cerminan dari ketakutanku. Dia mengangguk, seolah memahami. Kita semua pernah merasakannya, Dinda. Tapi kita harus mencari cara untuk melawan. Di tengah keraguan dan ketakutan yang mencekam, harapan muncul sedikit. Mungkin jika aku bisa menghadapi bayangan itu, aku bisa membebaskan diri dari rasa bersalah yang menghantuiku. Kegelapan malam menyelimuti kami, tetapi aku tahu bahwa ada cahaya di ujung terowongan. Meskipun samar, aku harus berusaha. Tidak hanya untukku, tetapi juga untuk Tika, untuk Doni, dan untuk semua yang mencintaiku. Akhirnya, saat bayangan itu kembali, aku bertekad untuk menghadapinya. Kau tidak punya kekuatan atas diriku, bisikku, meski suaraku bergetar. Jika aku ingin bebas, aku harus berani melangkah maju. Tapi bagaimana, Dinda? Apa yang harus kita lakukan? Tika bertanya, mata penuh harap. Aku sepertinya harus berbicara dengan Doni langsung, jawabku. Ya, aku harus memecahkan semua ini, dan mungkin itu akan membuat semuanya lebih baik. Dan malam itu ketika bayangan hitam itu mengintip lagi, aku merasa lebih siap. Mungkin saatnya untuk menghadapi kegelapan dan mencari cahaya yang hilang. Di lain waktu, hari itu, suasana di rumah terasa berat. Orang tuaku tampak cemas. Wajah mereka menampakkan kekhawatiran yang mendalam. Aku perhatikan ibu yang berulang kali melihat ke arahku, seolah mencari jawaban atas ketidakpastianku. Di sudut ruang tamu, terdengar suara ketukan pintu. Itu pasti ustadznya, kata ayah, melangkah menuju pintu dengan langkah yang penuh harap. Ketika pintu dibuka, seorang pria parubaya dengan jubah putih masuk. Ia membawa aura tenang dan bijaksana, seolah-olah setiap langkahnya menyebarkan ketenangan. Assalamualaikum, ucapnya. Senyum hangat menghiasi wajahnya. Saya datang untuk membantu. Waalaikumsalam, jawab ayah dan ibu serentak. Lalu ibu melanjutkan. Ustadz, anak saya sering teriak dan sering berhalusinasi. Kami tidak tahu harus berbuat apa, Ustadz. Ustadz itu mengangguk, mendengarkan dengan seksama. Mari kita bicarakan dulu, katanya sambil melangkah ke arahku. Anak ini mungkin terkena pengaruh dari luar. Mari kita lihat. Aku merasa cemas. Pandangan ustadz itu menembus jiwaku, seolah ia bisa melihat ke dalam hati yang penuh dengan ketakutan. Saat ia mulai membaca doa, suasana di ruangan terasa berbeda. Udara menjadi lebih tebal, dan aku merasakan getaran aneh di seluruh tubuhku. Seketika, bayangan hitam itu muncul lagi di benakku, semakin menguatkan rasa takut yang menghimpit. Doni, aku meracau, seolah namanya menjadi mantra yang tak bisa kutahan. Ustadz menghentikan doanya, menatapku tajam. Siapa itu, nak? Kenapa namanya selalu kau panggil? Tanyanya, suaranya tegas namun lembut. Doni, teman kampusku, jawabku, bingung dan merasa terjebak. Tapi aku sudah menolak cintanya. Suaraku bergetar, mengingat kembali momen ketika semua ini bermula. Ustadz mengangguk, seolah mencermati setiap detail yang kusebutkan. Seperti ada masalah yang lebih dalam. Dia mungkin merasa sakit hati, dan ini berimbas pada dirimu. Sepertinya, kalau tidak salah, kamu telah dipelet, nak, imbuhnya. Pelet? Seruku tak percaya. Rasa takut dan kebingungan mulai bercampur. Apa itu benar, Ustadz? Apakah semua ini hanya karena aku menolak cintanya? Ya, kira-kira begitu. Bisa jadi, jawab Ustadz. Suaranya mengalun lembut, tetapi setiap kata terasa berat. Dia merasa ditolak, dan kekuatan negatif itu kembali padamu. Energi negatifnya bisa berpengaruh pada kesehatan mental dan emosionalmu, nak. Hatiku berdebar. Rasanya seperti terjebak dalam labirin
yang tak ada ujungnya. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Tanyaku sedikit putus asa. Kita akan melakukan pengobatan. Pertama, kamu perlu menenangkan diri dan membuka hati untuk menerima. Energi positif sangat penting, jelas Ustadz. Kedua, kita akan melakukan doa dan ritual tertentu untuk mengusir energi negatif tersebut. Aku mengangguk, berusaha memahami. Tika yang sejak tadi diam, kini mulai berbicara. Ustadz, bagaimana kalau Dinda bertemu langsung dengan Doni? Apakah itu bisa membantu? Ustadz merenung sejenak, lalu menjawab, jika Dinda merasa nyaman, mungkin berbicara langsung dengan Doni bisa membantu mengatasi ketegangan yang ada. Namun ingatlah, Dinda harus siap untuk menghadapi semua perasaannya. Saat itu, bayangan hitam itu kembali muncul dalam pikiranku. Tapi bagaimana kalau bayangan itu kembali? Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku. Ketakutan mulai meliputi diriku lagi. Ustadz menatapku dengan penuh pengertian. Jangan takut, nak. Ini semua adalah bagian dari proses penyembuhan. Jika kamu terus berdoa dan berusaha melawan ketakutanmu, lambat laun semua ini akan membaik. Setelah berdiskusi lebih lanjut, Ustadz memulai ritual doa. Suaranya menggema di ruangan, dan aku merasa seolah ada sesuatu yang menenangkan mengalir ke dalam diriku. Di tengah doa, aku merasakan angin sepoi-sepoi, seolah ada yang menyentuhku. Hei kau bayangan hitam, pergi kau. Kau tidak memiliki kekuatan atasku, teriakku dalam hati. Ketakutan yang mengikatku mulai mencair sedikit, meski masih ada rasa was-was yang menyelimuti. Usai ritual, Ustadz tersenyum. Kamu telah melakukan langkah pertama. Ingat, ketenangan batin adalah kunci. Usahakan untuk berbicara dengan Doni, dan jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Setelah Ustadz pergi, suasana di rumah terasa lebih ringan. Namun aku masih merasakan beban di hati. Tika mendekat. Dinda, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku mengambil nafas dalam-dalam. Aku harus bertemu Doni. Akar masalah ini ada padanya. Mungkin dengan berbicara langsung, aku bisa mengatasi semua ini. Aku tidak ingin bayangan itu terus menghantuiku. Hari itu menjadi titik balik. Meskipun ketakutan masih menyelimuti, ada harapan yang mulai tumbuh. Semoga pertemuan dengan Doni dapat membebaskan diriku dari bayangan hitam yang selama ini mengintip di setiap sudut hidupku. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Rasa cemas yang menggelayuti pikiranku membuat mata ini terasa berat, namun tak mampu terpejam. Pikiran tentang Doni terus menghantuiku, berputar-putar dalam kepalaku. Kenapa aku harus menolak dia? Bisikku pada diri sendiri, menyesali keputusan yang membuat hidupku berantakan. Kesedihan dan penyesalan menyatu, menekan dadaku seolah tak ada ruang untuk bernafas. Tiba-tiba, suara berat itu terdengar lagi. Kau harus menyesal, Dinda. Bisik bayangan itu dan aku merinding. Suara itu begitu familiar, penuh dengan nada kemarahan dan kepedihan. Siapa kamu? Teriakku. Suaraku pecah, melompati batas ketakutan yang sudah lama membelengguku. Tika, sahabatku yang terbangun dari teriakan, melotot. Dinda, kamu baik-baik saja kan? Suara siapa itu? Matanya lebar, penuh kecemasan. Aku tidak tahu, jawabku panik. Aku hanya ingin Doni. Suara ini keluar tanpa filter, seolah menjadi seruan harapan di tengah gelapnya malam. Stop, jangan panggil namanya lagi. Tika berusaha menenangkan, tetapi pandangannya mengatakan bahwa dia sendiri merasa ketakutan. Aku bisa melihat ketidakberdayaan di matanya, dan itu justru membuatku semakin tertekan. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Namun, saat itu, ponselku bergetar. Aku melihat layar dan terkejut pesan dari Doni. Dinda, kita perlu bicara. Kepala terasa berputar, jantungku berdegup kencang, dan aku merasakan kombinasi antara harapan dan ketakutan. Ini dia. Bisikku tak tahu harus berbuat apa. Keberanian dan rasa takut bergumul dalam diriku. Balas, Dinda, kita perlu tahu apa yang terjadi, desak Tika, menunggu dengan cemas. Aku meraih ponsel dan mengetik, kapan? Namun sebelum aku sempat menekan kirim, bayangan itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Ia merayap dari sudut kamar,
Bentuknya semakin nyata, seperti gelap yang menempel pada dinding. Dinda. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih dalam dan mengguncang. Kau tidak bisa menghindar dariku. Kenanganmu akan selalu menghantuimu. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku. Teriakku berusaha menangkis ketakutan yang menyelimuti. Tetapi di dalam hati aku tahu ada kebenaran di balik kata-kata itu. Tika menggenggam tanganku erat. Dinda, tetaplah bersamaku. Jangan terlalu dalam bayangan itu. Suaranya bergetar, tetapi dia berusaha memberikan dukungan. Akhirnya, aku menekan tombol kirim dan melemparkan pandangan ke arah jendela, berharap melihat sesuatu yang bisa memberikan ketenangan. Namun bayangan itu semakin mendekat, membuatku terperangkap dalam ketakutan yang menyedihkan. Sekali lagi ponselku berbunyi. Doni membalas. Di kafe besok jam 7 malam. Aku harap kamu datang. Membaca pesan itu membuatku merasa seolah berada di persimpangan antara dunia nyata dan mimpi buruk. Dinda, kamu harus pergi, kata Tika menggenggam tanganku lebih erat. Kamu tidak bisa terus bersembunyi. Ini adalah kesempatanmu untuk mengatasi semua ini. Tapi bayangan ini, aku berhenti, mengingat sosok gelap yang terus mengikuti. Dinda, jika kamu tidak pergi, bayangan itu akan terus menguasaimu. Kamu harus berbicara dengan Doni dan menuntaskan ini. Tika menekankan, matanya penuh harapan. Aku menatap Tika, mencari kekuatan dalam matanya. Mungkin dia benar, jika aku terus berlari, bayangan itu hanya akan semakin menguat. Kuperlukan keberanian untuk menghadapi semua ini. Meskipun hatiku bergetar ketakutan, akhirnya aku mengangguk. Baiklah, aku akan pergi. Tapi aku butuh kamu di sampingku. Tika tersenyum, tetapi senyumnya tampak menyimpan kekhawatiran. Tentu, aku akan mendukungmu. Kita akan melawan bayangan itu bersama. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk menemui Doni. Suasana di kafe terasa dingin dan menggigit. Udara segar di luar tidak cukup untuk mengusir rasa cemas yang menghantuiku. Saat aku melihat Doni duduk di sudut kafe, hatiku bergetar. Dia tampak serius, wajahnya menampilkan campuran harapan dan keraguan. Doni, aku mulai, tetapi Doni memotongku. Kau sudah membuat keputusan. Kenapa sekarang kau ingin berbicara? Dia menatapku, matanya penuh emosi yang sulit ku artikan. Ada kemarahan, tetapi juga harapan. Aku merasa ada yang tidak beres. Bayangan hitam, suaraku bergetar namun aku berusaha untuk tetap tenang. Dia mengangkat tangan. Jangan bercanda, Dinda. Apa kau mencoba mempermainkanku? Nada suaranya menekankan betapa seriusnya situasi ini baginya. Doni, ini serius. Aku butuh bantuanmu, teriakku, merasakan kepanikan yang mulai menguasai diriku. Mungkin ini saatnya untuk jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Doni terdiam, wajahnya mulai melembut. Oke, aku akan membantumu, tapi kau harus jujur padaku, ujarnya menatapku dengan intens. Mendengar itu aku merasa sedikit lega, seolah ada cahaya di ujung terowongan yang gelap. Namun saat aku melihat bayangan hitam di belakangnya, hatiku kembali berdebar. Bayangan itu semakin menempel, menggantung di udara, dan seolah menghalangi jalan kami. Doni, cepatlah, kita harus pergi dari sini. Teriakku menarik tangannya dengan panik. Dia tampak bingung, tetapi melihat ketakutanku, dia mengikuti. Saat kami melangkah keluar dari kafe, bayangan itu semakin mendekat, menggelapkan jalan di depan kami. Suara bergetar seolah-olah berbisik. Kau tidak bisa melarikan diri, Dinda. Kami berlari ke arah taman terdekat, tetapi bayangan itu mengikuti. Seolah ada ikatan tak terlihat yang mengikatku. Apa ini, Dinda? Kenapa kau terlihat begitu ketakutan? Doni bertanya, nafasnya terengah-engah. Karena ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang semua yang terjadi setelah aku menolakmu. Jawabku, merasa terjebak di antara kebenaran dan kebohongan. Bayangan ini muncul setiap malam. Aku merasa ada sesuatu yang mengejarku. Doni menatapku serius, mencerna kata-kataku. Oke, ceritakan lebih jelas. Apa yang kau lihat? Apa yang kau rasakan?
Mendengar pertanyaan itu, aku merasakan beban di dadaku mulai mengendur. Setiap malam, ada bayangan hitam yang mengintipku. Kadang aku bisa mendengar suaranya, mengancamku. Rasanya seperti aku ditarik kembali ke dalam kegelapan. Dia mengerutkan dahi, dan aku merasa ini semua ada hubungannya denganku, dengan kita. Iya, setelah aku menolakmu, semuanya mulai berantakan, dan sekarang aku hanya ingin terbebas dari semua ini. Ucapku menatap dalam-dalam ke matanya, berharap dia bisa memahami. Doni terdiam, sepertinya meresapi setiap kata yang keluar dari mulutku. Dinda, aku ingin membantumu, tapi kita harus menghadapi bayangan ini bersama. Kau tidak bisa melarikan diri. Kita harus mencari cara untuk menghadapinya. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku. Rasa putus asa mulai mengalir di dalam diriku. Pertama, kita perlu kembali ke tempat di mana semua ini bermula. Mungkin ada sesuatu di sana yang bisa menjelaskan semuanya. Katanya menatapku penuh harap. Kami berjalan cepat berusaha menjauh dari bayangan yang semakin menggelap. Setiap langkah membuatku merasa seolah aku berjalan di atas kaca tipis. Ketakutan masih menyelimuti. Tetapi ada sedikit keberanian yang mulai tumbuh di dalam diriku. Setelah beberapa menit berjalan, kami tiba di kampus, tempat di mana semua perasaan ini dimulai. Suasana sepi dan cahaya lampu jalan memberikan nuansa yang lebih misterius. Disinilah kita bertemu untuk pertama kalinya. Ucapku mengingat kembali saat-saat indah sebelum semuanya menjadi rumit. Doni menatapku lalu melihat sekeliling. Kita harus menemukan tempat di mana kamu pertama kali merasakan ketakutan ini. Apa kamu ingat? Ya, di taman belakang. Itu tempat di mana aku pertama kali melihat bayangan itu. Jawabku berusaha mengingat setiap detail. Kami berjalan menuju taman, dan saat kami tiba, suasana terasa berbeda. Udara dingin menggigit, dan bayangan hitam itu masih mengintai di sudut mata. Doni, aku tidak suka berada di sini. Ucapku, suaraku bergetar. Jangan khawatir Dinda, aku di sini bersamamu. Katanya menggenggam tanganku lebih erat. Saat kami berdiri di tengah taman, tiba-tiba bayangan itu muncul dengan jelas. Bentuknya semakin mengerikan. Kau tidak seharusnya berada di sini. Bisiknya, suaranya terdengar seperti desis angin yang berembus. Doni menarikku lebih dekat. Kita harus menghadapi ini bersama Dinda. Ingatlah, bahwa ini hanya ketakutan. Kita bisa menghadapinya. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku panik melihat bayangan itu semakin mendekat. Ucapkan apa yang kau rasakan. Sampaikan semua perasaanmu. Perintah Doni. Dengan keberanian yang tersisa, aku menatap bayangan itu. Aku tidak takut padamu. Aku tidak ingin lagi dihantui oleh semua ini. Suaraku menggema di udara malam. Bayangan itu terdiam sejenak, seolah terkejut dengan pernyataanku. Namun ia segera menggeram. Kau tidak bisa menghindar dari kenyataan. Rasa sakit ini adalah hasil dari keputusanmu. Doni berdiri di sampingku meneguhkan posisinya. Kami tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupnya. Dinda berhak bahagia, kata Doni. Rasa marah dan keberanian membara di dalam diriku. Kau tidak berhak menguasai hidupku. Aku memilih jalanku sendiri. Tiba-tiba bayangan itu mulai bergetar, seolah terguncang oleh kata-kataku. Kau mungkin bisa melawanku, tetapi ingatlah, aku akan selalu ada. Suaranya melengking sebelum akhirnya menghilang, seolah terseret angin malam. Kami terdiam, nafas kami terdengar berat. Doni menatapku dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Dinda, kamu hebat. Kamu berhasil mengusirnya. Namun aku tahu bahwa ini bukan akhir. Tapi dia akan kembali, Don. Aku merasa dia belum pergi sepenuhnya. Kita harus terus berjuang. Doni menjawab dengan penuh keyakinan. Bersama-sama kita bisa mengatasi semua ini. Aku akan selalu ada untukmu. Aku merasa ada harapan baru di dalam hatiku. Meski bayangan itu mungkin tidak sepenuhnya pergi. Aku tahu kini ada kekuatan dalam diri kita untuk menghadapinya. Pertemuan ini bukan hanya tentang mengatasi ketakutan, tetapi tentang menemukan kembali diri kita dan membangun kembali hubungan yang pernah ada. Kita akan melawan ini, Doni, ucapku menatap matanya. Bersama-sama. Namun meskipun bayangan itu menghilang, aku bisa merasakan ada ketegangan yang masih tersisa di dalam udara. Tika yang sebelumnya tidak ikut bersama kami, tiba-tiba muncul dari balik pohon besar. Wajahnya penuh kecemasan. Dinda, Doni, apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara terengah-engah, seolah dia sudah berlari untuk mengejar kami. Kami berdua terdiam sejenak, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tika,
Aku mengangkat tangan, mencoba tersenyum meskipun perasaan dalam hatiku masih campur aduk. Itu benar-benar mengerikan, tapi aku terdiam sejenak, berusaha mencerna semuanya. Kita berhasil menghadapinya. Doni menatap Tika dengan serius. Kita harus tetap waspada, ini belum berakhir, katanya. Matanya penuh tekad. Dinda, kamu sudah luar biasa, tetapi ini bukan akhir dari perjalanan kita. Bayangan itu bisa saja kembali lagi. Aku mengangguk, perasaan lega bercampur dengan kekhawatiran. Apa yang baru saja kami lakukan? Apakah bayangan itu benar-benar pergi atau hanya sementara? Tidak ada jawaban yang pasti, hanya perasaan hampa yang mengisi ruang kosong di dalam diri kami. Kami semua tahu bahwa meskipun bayangan itu menghilang, kegelapan itu bisa kembali kapan saja. Ayo, kata Doni menarikku, sedikit agar kami bisa berjalan bersama. Kita tidak bisa terlalu lama di sini. Tempat ini tidak aman. Bayangan itu bisa saja muncul lagi jika kita tidak hati-hati. Kami berlari bersama, namun kali ini rasanya berbeda. Ketakutan itu tidak lagi menguasai kami. Kami tahu meskipun bayangan itu bisa datang kapan saja, kami bisa menghadapinya dengan lebih baik sekarang. Ada rasa percaya diri yang tumbuh dalam diri kami, dan itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku rasakan. Saat kami sampai di rumahku, suasana sepi dan tenang. Tika dan Doni duduk di ruang tamu, saling berbicara pelan. Aku hanya berdiri di depan jendela, menatap malam yang semakin gelap. Meskipun bayangan itu tampaknya telah pergi, aku masih merasa ada yang belum selesai. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang mengintai kami. Dinda, suara Doni memecah pikiranku. Aku menoleh ke arahnya, melihat ekspresi serius di wajahnya. Kita harus berbicara lebih lanjut, lebih banyak tentang apa yang terjadi, tentang bayangan itu, tentang perasaan yang kita alami. Dan dia terdiam sejenak lalu melanjutkan. Sebenarnya aku yang mengirim itu semua. Maafkan aku. Guna-guna itu sekarang berjalan liar tanpa bisa dikendalikan. Maafkan aku. Aku mengangguk, dan aku pun sebenarnya marah dengan kelakuan Doni. Tapi mau bagaimana lagi? Sekarang guna-guna itu liar. Bahkan si pengirimnya saja tidak bisa mengendalikannya. Setelah mengetahui semuanya, aku pun kembali melakukan pertemuan berikutnya dengan Pak Ustadz. Dan di sanalah semua energi negatif yang menempel atas kiriman liar yang sudah Doni lakukan berangsur hilang atas usaha dan doa dari sang Ustadz. Bayangan itu mulai memudar, perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Tidak ada gemuruh, tidak ada suara, hanya ada kesunyian yang dalam dan damai. Aku berdiri di sana, nafasku tersengal, tubuhku terasa lelah, tetapi ada rasa lega yang begitu mendalam. Bayangan itu telah pergi, dan aku tahu itu bukan karena aku yang mengusirnya, tetapi atas bantuan dari sang Ustadz, dan aku telah menerima semua bagian dari diriku. Kegelapan itu hilang begitu saja, dan malam yang semula terasa menakutkan kini terasa lebih tenang. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi ruangan yang kini terasa jauh lebih terang. Di luar, bintang-bintang mulai bermunculan di langit malam. Aku tersenyum sedikit, merasa seperti telah melewati ujian besar dalam hidupku. Ketika aku menatap cermin, aku melihat diriku yang baru. Bukan lagi Dinda yang takut akan sebuah bayangan gelap, tetapi Dinda yang telah belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Hari ini adalah awal yang baru, tidak ada lagi bayangan hitam yang menguasai hidupku. Tidak ada lagi kekuatan yang membelenggu. Aku siap untuk melangkah maju, untuk menjalani hidup tanpa terhalang oleh masa lalu atau rasa takut yang tidak pernah ada di tempatnya. Malam itu, aku tidur dengan damai. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tahu ini bukan akhir dari segalanya, hanya sebuah awal. Tetapi yang pasti, aku tidak lagi takut pada bayangan hitam itu. Aku siap menghadapi hidup dengan segala tantangan dan kegelapannya, karena sekarang aku tahu bagaimana cara untuk melawan. Dan yang lebih penting, aku tahu bagaimana cara untuk berdamai dengan diriku sendiri. Selesai.